Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا
وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bulan Ramadan ini ada hal-hal yang sunat muakkad untuk dilakukan, ya, sunat muakkad yang dilakukan. Apalagi nanti di 10 terakhirnya, ada 10 hal yang sunat muakkad. Sunat muakkad ini lebih tinggi dari sunat biasa, ya. Sunat muakkad itu hampir derajatnya itu sama dengan wajib, ya. Hanya kalau saja levelnya tidak berdosa kalau ditinggalkan, tetapi keutamaannya sangat tinggi, itu sunat muakkad. Dan kalau mau mendapat syafaat Nabi, peluang yang besar selain mengucapkan sholawat itu adalah banyak melakukan sunat muakkad. Kalau mau dapat syafaat Nabi itu bukan hanya mengucapkan sholawat dan salam saja, tetapi banyak melakukan ibadah sunat muakkad. Macam nanti berkurban sunat muakkad, solat jamaah sunat muakkad, solat rawatib itu juga sunat muakkad sebagian. Dan di bulan puasa ini ada hal yang sunat muakkad. Yang pertama, banyak bersedekah, ya, iksarus sedekah, banyak bersedekah. Banyak bersedekah itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Kemudian banyak memberi belanja kepada keluarga, ya. Wa tawassu'atun 'alal iyal, katanya dalam kitab itu. Agak banyak sedikit mengeluarkan belanja kepada keluarga. Sunat muakkad, bapak-bapak, ya. Jangan pelit-pelit di bulan puasa ini, keluarga. Kemudian berbuat baik kepada kerabat, ya. Pada kerabat, sanak famili, adik, abang, uak, itu dibantu apabila mereka tidak seberuntung kita hidupnya. Sunat muakkad. Jangan kita saja kita pikirkan abang, adik, apa kita, saudara kita, kalau memang tidak beruntung dibantu, ya, dibantu. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu sunat muakkad juga dalam bulan Ramadan. Tetangga ngasih pembukaan, ya kan? Kan kata Nabi kan dibanyakkan kuahnya kan, Pak. Kalau memasak kita banyakkan kuahnya, maksudnya berbagi itu, bukan kuahnya itu dikasih. Ini kebetulan dia menyambal. Dikata Pak kuah itu dikasihkan tetangga, kalau menyambal dibanyakkan sambalnya. Sambalnya saja dikasihnya, tidak ada ikannya, itu pun tidak betul. Jadi begitu kita. Kemudian memberikan makan kepada yang puasa, maksudnya yang buka puasa, ya.
bukan yang mengasih makan yang tak puasa. Memberi makan paling tidak mengasih minum, ya. Jadi biasanya kalau di masjid ada pengurus, diantarkanlah entah kola, entah bubur. Itu banyak pahalanya, sunat muakkad. Kemudian baca Al-Quran juga sunat muakkad. Di mana-mana saja baca Al-Quran, jangan ditinggalkan. Sehingga katanya di jalan pun baca Quran di jalan. Umpamanya kita naik Honda, naik mobil, baca Al-Quran. Mana Qurannya Pak? Ya baca yang hafal. Nggak usah pula ditengok Al-Quran itu. Macam mana pula buat mobil awak menengok Al-Quran, ya kan? Baca apa yang hafal. Tidak banyak hafal Pak. Yang ku hafalkan kullu saja. Kullu sajalah baca bolak-balik. Itu dia Pak. Sampai begitunya. Hanya yang di WC saja tak dianjurkan baca Quran dalam WC. Selainnya itu sangat dianjurkan. Jadi begitu dalam mobil, baca Quran. Jangan lagu dangdut saja, ya kan? Dan kemudian iktikaf di masjid. Iktikaf ini yang begini, niatkan iktikaf Pak. Ini pasang niat iktikaf supaya dapat pahala. Tadarus, baca iktikaf. Niatkan iktikaf di masjid supaya kita dapat pahala iktikaf. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, inna min asbabi mudha'afatil ujur salatah. Ada 3 sebab yang menyebabkan amal ibadah seseorang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Apa dia? Pertama, syarful makan. Karena mulianya tempat pelaksanaannya. Bapak Ibu sekalian, orang yang sholat di rumah, kalau kita bandingkan dengan orang yang sholat di Masjid Rahmat ini, beda pahalanya. Begitu juga dengan orang-orang yang sholat di masjid-masjid yang ada di Labuhan Batu ini. Kalau mereka kita bandingkan dengan orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, juga beda pahalanya. Kenapa? Syarful makan. Karena mulianya tempat pelaksanaannya. Mana dalilnya? Kita lihat dalam hadis sahih rawahu Muslim. Kata Nabi, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Kata Nabi, siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, itu lebih baik 1000 kali dibandingkan sholat di tempat-tempat lain, illa kecuali Masjidil Haram. Berdoa kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang berhadir pada subuh hari ini, yang sudah mendaftar ataupun belum mendaftar, yang sudah pernah berangkat ataupun belum pernah berangkat, mudah-mudahan kita semuanya segera Allah panggil untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Yang duluan ngaminkan dia duluan berangkat, insyaallah. Enggak ada 2 kali Pak, sekali saja. Sholat di Masjid Nabawi berapa kali lebih baik tadi Bu? Ibu saya tanya. Berapa kali Pak? 1000. Ibu pula payah kali menjawab. Tak bertambahlah uang belanja nanti Bu. Sholat kita di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik. Nanti kalau kita sholat di Masjidil Haram, ternyata lebih banyak Pak. Berapa? 100.000 kali. Allah. Nah yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah syarful amil. Karena mulianya orang yang melaksanakan ibadah itu. Dan ini
orang-orangnya khusus. Saya tidak termasuk, Pak Haji Ansor tak termasuk, Pak Kuwa tak termasuk. Semuanya kita tidak ada yang termasuk. Jadi siapa yang termasuk di sini? Yang termasuk di poin yang kedua ini kata Nabi hanya sahabat-sahabat beliau. Itulah hebatnya sahabat Rasulullah itu, Pak. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi. Demi diriku yang berada dalam genggaman Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla jabalin uhudin zahaban. Hai manusia, seandainya salah seorang kalian berinfak satu gunung Uhud, semuanya adalah emas, ma adraka mudda ahadihim. Apa yang kalian infakkan itu tidak akan bisa mengimbangi apa yang diinfakkan oleh sahabat Rasulullah, walaupun sahabat itu hanya berinfak satu mud. Di zaman Covid ini, Bu, berapalah sekarang harga emas satu mayam? Bukan Mas Paino ya. Mas Paino mahal itu. Berapa, Bu? Taruhlah 28 ya. Itu Mas London itu ya. Belum lagi Mas Inggris. Satu mayam 2.800.000. Berandai-andai kita Bapak Ibu, andai kata ada emas kita di rumah sebesar speaker yang cantik ini, kira-kira berapalah duitnya itu? Tidak terhitung ya Pak. Banyak. Kalau ada emas kita sebesar speaker begini, kita kemari semua naik NMAX, saya yakin. Banyak itu. Nah, yang kita infakkan itu satu gunung Uhud semuanya emas. Gunung Uhud yang saya maksud bukan yang seperti kita lihat selama hari ini. Banyak orang kan ketika umroh selfie di atas bukit Uhud gitu ya. Ini kan sebahagiannya, sikitnya itu kalau tempat perangnya itu. Gunung Uhud itu panjang dari sudut ke sudut, tinggi. Nah, kalau gunung Uhud itu yang emas semuanya kita jual, kita rupiahkan, berapa pula lagi duitnya? Tidak terhitung Ustaz. Nolnya pasnya banyak. Kalau kita pencet kalkulator, jebol kalkulator tuh, saking kan banyaknya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita berinfak satu gunung Uhud semuanya adalah emas, tetap tidak bisa mengimbangi para sahabat Rasulullah. Nah, kita lihat yang ketiga. Apa yang ketiga? Syarfuz zaman. Karena mulianya waktu pelaksanaannya. Dan waktu yang mulia ini ada di dalam bulan suci Ramadan yang sudah beberapa hari menghampiri kita semua. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah sudah mengijabah doa-doa kita selama hari ini, maka kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Kita anggap inilah Ramadan yang terakhir untuk pribadi kita masing-masing. Jangan ada yang beranggapan, kan saya sehat Pak Ustadz, kan masih ada nanti Ramadan 2022. Tak ada jaminan Bapak Ibu. Kita aja hari yang sudah sampai Ramadan ke-7, tak ada jaminan kepada kita semua apakah Allah kasih kesempatan untuk menghabiskan Ramadan tahun ini. Ada satu hadis, ini bisa kita buat untuk pribadi kita. Kalau standarnya untuk orang lain tidak bisa, karena bisa terjadi nanti sakit hati ataupun permusuhan. Kata Nabi begini, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullaha. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan ini, bulan Ramadan ini, maka di 11 bulan yang akan datang dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Makanya saya katakan di awal,
ini standarnya untuk pribadi kita. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka 11 bulan ke depan dia pun tak akan mendapatkan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau di Ramadan ini saja tak terbiasa dia berinfak, bagaimana nanti sehabis Ramadan? Kalau di Ramadan ini saja tak terbiasa dia baca Al-Quran, maka bagaimana nanti sehabis Ramadan? Kalau di Ramadan ini saja tak terbiasa dia untuk sholat berjamaah ke masjid, maka bagaimana pula dengan sehabis Ramadan nanti? Makanya man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullaha. Nah, sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita buat di Ramadan ini dari segi kebaikan, buat. Karena selama 1 bulan ini semuanya kita ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah, dengan harapan habis Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik ini dapat kita laksanakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi